wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dalam keseharian kita. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar dimudahkan dalam segala urusan dan dijauhkan segala apa yang tidak kita inginkan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Fajar Hidayat, saya dari IAIN Samarinda, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya di sini menggantikan Ibu Halijah SAG sebagai guru pamong saya di mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 8, 9 di MTS Asabirin Samarinda Seberang. Sebelum kita lanjut ke materi, hari ini Bapak akan mengingatkan kembali materi minggu kemarin yang Bapak saya ajarkan. Apakah masih ada yang mengingat? Apa itu? Tentang kitab-kitab, Pak. Ya, betul. Ada berapa kitab yang perlu kita imani? Ada 4. Apa aja? Ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, sama Al-Quran, Pak. Ya, betul sekali. Oke. Karena sudah masih mengingat materi minggu kemarin, berarti hari ini kita lanjut ke materi tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Nah, apa aja akhlak terpuji terhadap diri sendiri? Yang pertama itu ada tawakal, yang kedua itu ada ikhtiar, yang ketiga itu ada sabar, yang keempat itu ada syukur, dan yang kelima ada qanaah. Yang pertama adalah tawakal. Mengapa sifat tawakal kita harus tanamkan kepada diri kita sendiri? Sebelum kita mengarah ke situ, kita harus kenal dulu apa itu tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti berserah diri atau mewakilkan. Dalam arti segala urusan serahkanlah semuanya kepada Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan dan menghilangkan kemudaratan. Secara istilah, tawakal adalah berserah diri kepada Allah atau menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Tapi ingat, dalam bertawakal bukanlah penyerahan diri kepada Allah secara mutlak, melainkan penyerahan tersebut harus disertai dengan tindakan manusiawi. Contoh ya, ketika Anda meletakkan kendaraan di depan rumah, kemudian sudah dikunci dengan baik dan benar, barulah Anda bertawakal kepada Allah. Ya, jadi setelah usaha kalian baik-baik untuk menyimpan sebuah kendaraan, kemudian Anda bertawakallah kepada Allah. Orang yang memiliki sifat tawakal akan senantiasa bersyukur jika mendapatkan suatu keberhasilan dari usahanya. Kenapa kok dia bisa bersyukur? Karena ia menyadari bahwa keberhasilan itu hanya didapat atas izin Allah. Kemudian ketika orang yang memiliki sifat tawakal itu gagal, dia akan merasa ikhlas karena ia menyadari bahwa segala keputusan Allah pastilah yang terbaik. Allah juga perintahkan di surah Al-Maidah ayat 23 yang latarnya warna merah ini, akhir ayat itu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika benar-benar kamu beriman. Terus mengapa kita harus bertawakal? Pertama, itu dapat memperoleh ketenangan jiwa.
kemudian memperoleh kepuasan batin, yang ketiga memperoleh keteguhan hati, dan yang keempat adalah menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita tanamkan itu adalah sifat ikhtiar. Kenapa kita harus menanamkan sifat ikhtiar kepada diri kita? Oleh sebab itu kita harus mengenal dulu apa itu ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa ialah memilih. Ikhtiar secara istilah ialah melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Perintah ikhtiar itu dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi dalam berusaha itu tergantung kepada niat ya. Kemudian dampak ikhtiar apa? Pertama itu adalah dia terhormat. Kemudian itu dia memiliki kepuasan batin. Kemudian tetap berlaku hemat. Nah, kemudian materi kita ketiga itu adalah sabar. Kenapa kita harus menanamkan sabar pada diri kita? Pertama, sabar itu apa? Pertama, sabar itu adalah tahan menderita sesuatu. Yang kedua itu tidak lekas marah. Yang ketiga tidak lekas patah hati dan tidak lekas putus asa. Itu adalah kunci dari sabar. Nah, macam-macam sabar itu ada tiga. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Yang kedua itu sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga sabar dari maksiat. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Kalau misalkan Anda sudah taat, ya, kemudian ada suatu alasan Anda menjadi bimbang, Anda harus sabar pada saat itu. Karena disitulah Anda dicoba. Kemudian yang kedua itu ada sabar menghadapi musibah. Setiap orang tidak selamanya orang mendapatkan musibah, tidak selamanya orang mendapatkan kesusahan. Jadi dalam artian Allah tidak akan memberikan kesusahan itu melebihi kemampuan dari manusia itu. Jadi Anda dicoba, Anda diuji untuk selalu sabar untuk menghadapi segala musibah ataupun kesusahan. Yang ketiga itu adalah sabar dari maksiat. Anda tahu kan kalau misalkan maksiat itu adalah hal yang sangat dibenci Allah. Dan cobaan itu setan-setanlah yang menggoda kalian. Maka dari itu teman-teman, anak-anak harus selalu sabar apapun godaannya. Kemudian dampaknya apa kalau kita benar-benar bisa sabar? Satu, memiliki emosi yang sangat stabil, tidak cepat marah. Kemudian tidak mudah terpengaruh oleh keadaan lingkungan sekitar. Semisal lingkungan sekitar itu buruk atau mungkin lingkungannya itu selalu mengikuti arus kehidupan, tren apa segala, padahal itu tidak ada manfaatnya. Oleh sebab itu Anda sabar dulu, tekun aja pada diri kalian dan selalu sabar. Kemudian yang ketiga itu memiliki harapan akan masuk surga. Kenapa? Karena Allah menyukai orang-orang yang sabar. Terus membiasakan diri bersikap sabar. Kita harus membiasakan diri bersikap sabar. Selalu mengingat bahwa marah tidaklah dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua, membatasi diri dan bersikap hati-hati dalam bergaul dengan teman yang berwatak keras dan kasar. Yang ketiga, memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang baik dan berakhlak mulia. Selalu mengikuti majelis taklim, selalu mengikuti perintah guru, orang tua, ya. Kemudian hikmahnya apa? Dari tawakal, ikhtiar, dan sabar tadi, hikmahnya itu pertama satu, menghilangkan rasa malas, murung dan keluh kesah. Yang kedua itu menimbulkan harapan baru dalam hidup. Karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan. Dan dengan banyak berusaha maka akan semakin banyak harapan.
Yang ketiga, itu meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, menghargai diri sendiri, belajar menghargai proses, menjadi berhati-hati, pantang menyerah untuk selalu berusaha. Sekian untuk materi pada hari ini. Untuk minggu depan itu kita belajar tentang syukur dan qanaah. Jadi untuk hari ini kita belajar 3 saja ya. Tawakal, ikhtiar, dan sabar. Untuk minggu depan kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau bagaimana. Pak, saya ingin bertanya. Ya, siapa atas nama siapa? Tolong sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aisyah Cynthia Bella. Ya. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana sih caranya bertawakal itu? Apabila kita tidak tepat bertawakal itu, kita harus gimana? Bagaimana sih cara tawakal? Kalau misalnya kita bertawakal itu tidak tepat, kurang tepat seperti itu. Oh ya. Tadi kan Bapak sudah jelaskan bahwasannya ketika kita bertawakal, kita harus usahakan dulu secara manusiawi. Kenapa? Kalau misalkan kita tidak mengusahakan dulu, itu sama saja memberikan rezeki kepada orang lain ya. Walaupun kita tidak terima, semisal yang tadi motor, ya ini motor ya. Kalau misalkan Anda menaruh motor, tapi kunci Anda tinggal. Nah, terus Anda berikhtiar, bertawakal, diserahkan semuanya kepada Allah. Itu salah namanya. Kenapa salah? Anda harus usaha dulu. Kalau misalkan Anda asal taruh aja kunci, kemudian Anda bertawakal, itu pertama orang lain bakal ngelihat kunci di motor. Ya. Yang awalnya niatnya nggak pengen mencuri, gara-gara dia melihat sebuah kunci di motor, mau nggak mau dia bakal mencuri. Nah, itu kesalahan kamu, kesalahan Anda. Oleh sebab itu, ketika Anda bertawakal, usahakan dulu sebaik-baik mungkin agar barang yang Anda jaga ataupun yang Anda serahkan semuanya kepada Allah, Anda usahakan dulu, baru Anda serahkan kepada Allah. Itu jawaban dari Adik Aisyah. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Oke, untuk minggu depan kita belajar tentang syukur dan qanaah. Jadi tugas minggu depan buat anak-anak itu cari di internet maupun di buku apa itu syukur dan apa itu qanaah. Jadi kalau misalkan sudah, minggu depan kita bakal bahas tentang syukur dan qanaah. Oke ya. Mungkin sampai sini aja materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa orang ya yang tampil ya hari ini ya? 10, Pak. Semuanya, Pak. Berapa orang? 10. Pak. Semuanya. Terus ada guru pamongnya di sini? Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Ada guru pamong? Tidak ada, Pak. Jadi semuanya mahasiswa yang tidak ada ya. Jadi semuanya mahasiswa yang simulasi untuk pengajaran. Tidak ada guru pamongnya ya. Tadi saya sudah menyaksikan dan cukup bagus. Rasanya saya tidak bisa ikut semua karena saya harus mengikuti prosesi wisuda di IAIN ini. Kemarin saya menentukan terlibat dalam penjurian sayembara dan seterusnya itu. Jadi saya
harus memastikan semuanya on the track. Ya, Saya Pak. perlu ikuti wisuda ya, wisuda. Jadi mungkin saya hanya menyaksikan satu saja itu, menyaksikan satu mahasiswa. Saya yakin semuanya bagus semua mengajarnya, karena kan kalian sudah punya pengalaman ya, punya pengalaman langsung di lapangan, ketemu situasi yang lebih menantang daripada kakak-kakak tingkat kalian yang sudah menjalani PKL atau PPL. Ini jauh lebih menantang karena kalian tidak bisa berhadapan maksimal dengan anak-anak secara head to head atau classroom conventional meeting. Jadi kalian tuntutannya dan tantangannya menjadi itu bagus, satu sisi bagus, satu sisi tantangan itu jadi pembelajaran yang sangat berharga buat kalian, bahwa dalam manusia hidup itu tidak selalu sama dengan yang kita inginkan, yang kita siapkan, yang kita sangkakan bahwa semuanya mudah. Kita bertemu murid di kelas, kita bisa ngajari mereka, bisa mendidik mereka dengan hati dan perasaan, bisa ketemu ekspresi mereka sehingga pembelajaran bisa berlangsung. Itu konvensional yang dirindukan banyak orang. Pembelajaran tentu lebih maksimal kalau tatap langsung atau tatap muka. Tapi karena pembelajaran di dunia COVID itu menuntut hal yang berbeda, sehingga kalian harus adaptasi dengan lingkungan yang baru, tidak bisa menatap murid kalian lagi, tidak bisa menyentuh hatinya lagi, tidak bisa melihat ekspresi mereka ngerti atau tidak. Itu jadi kendala dalam pembelajaran. Kalian itu sekarang menjadi pengajar, bukan menjadi pendidik lagi. Itu menyedihkan sebenarnya, dalam makna kita itu sebenarnya adalah pendidik ya, bukan pengajar. Kalau pengajar kan hanya menyampaikan materi, tapi kalau mendidik kan kita berusaha menjadi orang tua, kakak, keluarga buat mereka. Nah, itu yang lepas di dunia online seperti ini. Dan itu tantangan buat kalian. Kalian tertantang untuk menjadi lebih bijak menggunakan berbagai alat ini. Tidak sekedar mengajar, namun juga mendidik. Itu tantangan, apalagi yang PAI. Itu pendidikan moral menjadi terlalu terlalu menantang sekali, menjadi hal yang sulit dipraktekkan kalau pengajaran konvensional seperti ini. Tapi apapun yang terjadi, kesimpulannya adalah kita nggak bisa menyalahkan situasi dan kondisi yang serba COVID seperti ini. Kita harus bergerak maju, apapun yang terjadi, kita atau kalian melakukan yang terbaik saja, melakukan yang terbaik untuk profesi kalian yang akan datang. Cuma tujuannya semoga apa yang kita lakukan itu tidak sekedar mencari uang atau tidak sekedar menjadi profesi yang hanya menghasilkan sisi finansial, namun juga ada berkahnya baik di dunia maupun di akhirat. Guru itu tidak sekedar mencari uang, tapi juga menjadi ladang ibadah. Guru yang hanya mengajar tentu dia hanya mendapatkan uang, tapi guru yang mendidik ya insya Allah nanti ada amal jariahnya, timbangan amal kebaikannya di akhirat nanti. Itu harapannya, harapan saya, dan semoga kalian bisa tantangan ini kalian ambil dengan maksimal dan melakukan yang terbaik. Terus koreksi ya buat tadi sangat bagus Mas Fajar penyampaiannya, terutama penguasaan materinya bagus. Sepertinya sudah sangat paham banyak hal ya di materi PAI, itu bagus sekali Mas Fajar dari aspek pengajuan. Dari aspek materinya bagus, penguasaannya bagus. Secara umum bagus, dan yang saya yakin yang lainnya juga seperti itu bagus juga. Amin. Tapi ada hal yang minus ya di Mas Fajar ini. Minusnya adalah nggak boleh menggunakan Anda terhadap murid itu. Anda itu superior. Jadi dalam kamus bahasa Indonesia, Anda itu boleh dipakai kalau saya bos dan Anda adalah bawahan saya. Manajer ke staf itu boleh Anda. Pak Rektor ke staf itu Anda. Struktural ke bawahnya itu Anda. Jadi kalau Anda kasubdit, Anda punya staf, nah itu Anda namanya. Kalau Anda kasub, Anda punya staf, nah itu Anda namanya. Kalau Anda rektor, Anda punya anak buah, itu Anda namanya. Tapi Anda itu tidak pernah digunakan di dunia pendidik. Apalagi kiai ustadz itu hampir nggak akan pernah pakai Anda, kecuali dia merasa hebat. Anda itu hanya digunakan bagi seseorang yang merasa hebat. Dan yang di depannya adalah orang yang tidak hebat. Itu silahkan pakai Anda.
Jadi kalau Anda lagi pidato, nah, boleh gunakan Anda, karena seorang orator itu di hadapannya dianggap bawahannya semua, itu boleh pakai Anda. Jadi kalau lagi unjuk rasa, pidato, itu gunakanlah Anda. Kalau lagi ketua Kosma atau ketua kelompok PKL, lalu mau menyuruh bawahannya, nah pakai Anda silahkan. Asal tidak ada yang tersinggung aja. Karena seharusnya Anda tidak digunakan bagi teman sejawat. Nah, itu karena Anda itu punya kesan merendahkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi jangan gunakan kata Anda kepada murid. Nah, itu dari penggunaan bahasa Indonesia kurang tepat. Gunakanlah anak-anak, gunakanlah Bapak Ibu, gunakanlah saudara atau saudari. Itu lebih tepat, lebih bijaksana. Sehingga guru memang, tapi nggak apa-apa. Ini Fajar, saya tidak ngeritik saya tidak mengkritik merendahkan, tapi mengkritik membangun. Bahwa tidak hanya dalam kasus konteks Anda saja, tapi penggunaan semua kosakata, ya Mas Fajar ya. Jadi kalau ada kosakata yang kira-kira menyinggung sara, menyinggung merendahkan, itu sebaiknya dihindari. Karena guru itu tidak sekedar mengajar, menghabiskan materi, tapi juga mendidik, yang mengajarkan sopan santun, keikhlasan, keberkahan. Nah, itu seorang guru. Sehingga sebaiknya digunakan kosakata yang lebih bijak. Nah, secara umum seperti itu. Begitu ya untuk semuanya ya. Biasakanlah merangkul, belajar merangkul. Karena calon guru merangkul biasanya. Secara umum seperti itu. Secara umum pasti bagus semua. Nah, secara khusus itu aja yang ingin saya sampaikan. Selain tadi persoalan tantangan di dunia yang tidak menentu ini ya. Kemudian yang terutama yang PAI, saya hanya berpesan kepada Mas Fajar dan kawan-kawan PAI, tantangan PAI moral itu sangat besar ke depannya, kita diadu domba, dipecah belah dan seterusnya. Jadi mohon benar-benar menjadi pejuang umat ya bagi Mas Fajar dan kawan-kawan yang dari PAI ini, pejuang untuk menjaga moral dan agama umat manusia, terutama murid-murid kita. Ada yang mau ditanyakan teman-teman PPL ini? Saya senang sekali bisa berada di sini hari ini dengan kesiapan yang ada semua dan kemampuan kalian semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan karena saya harus live ini. Saya harus ke wisuda. Ya. Jadi kalau Pak, Pak mau ngomong. bertanya. Ya, siapa? Jadi kalau misalnya hari ini Bapak tidak menghadiri yang lain untuk, jadi kita bisa lanjut Kak Pak atau dilanjutkan di hari Jumat? Lanjutkan ada recordnya, video kan? Oh, lanjut. Iya, lanjutkan aja Pak ya. Saya lihat dari videonya ya. Oke Pak. Saya lihat videonya ya. Nah, sama saja kan saya lihat videonya. Iya Pak. Bu, Ibu Liana apa ya? Liana yang mau ditanya? Tadi kayaknya mau tanya. Dari penilaiannya Pak, dikirim saja Kak Pak. Lembar penilaian. Kenapa? Dari lembar penilaiannya dikirim ke Pak. Ya, nanti dikirim. Ya, nanti lembar penilaiannya dikirim. Via ya, Word ke Pak? Atau Ahmad PDF? Surya mau tanya apa? Itu yang buat format penilaian itu Kalau penilaian PDF. Kalau penilaian yang sifatnya harus diisi itu PDF karena lebih mudah ngisinya. Lebih mudah juga kirim ulangnya. Ya, Pak. Terus siapa lagi? Ada yang mau tanya lagi enggak? Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada, Pak. Ada. Oke, berarti sudah ya. Saya harus ke sebelah ini, bergeser ke sebelah. Good luck semuanya. Iya, Pak. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Tidak bisa maksimal mendampingi. Tapi semuanya harus jalan. Yang penting semua kalian jalan. PPL-nya selesai. Semua programnya selesai. Skripsinya selesai. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Ada berkahnya yang kita lakukan semua hari ini. Amin. Amin. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.